Pemain sepak bola mana yang tak ingin diperlakukan semacam ini? Dengan susunan pria sangar penuh tato bernama Rodrigo de Paul di sisi kiri dan pria dengan tatapan tajam bernama Leandro Paredes di sisi kanannya. Aura semacam ini pun kemudian ditiru oleh musuh paling kuat sekaligus paling berbahaya bagi Lionel Messi di Piala Dunia. Ya, dialah Kylian Mbappe. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat bagaimana Mbappe mencoba melakukan hal serupa. Ia ingin berjalan di barisan paling depan dengan memasang wajah sangar, kemudian diikuti dan dikawal oleh rekan-rekannya, seperti yang diperagakan oleh para pemain Argentina terhadap Messi. Namun sial bagi Mbappe, alih-alih dikawal dan diikuti, Mbappe justru dikacangi. Sebuah pemandangan kontras yang membuat semua orang langsung bertanya-tanya. Padahal Messi dan Mbappe sama-sama jago. Dua pemain yang pernah menggendong negaranya sendirian di Piala Dunia. Lantas mengapa Messi bisa dihargai sebegitunya sampai rekan setimnya rela siap mati untuknya? Sedangkan Mbappe dengan talenta dan prestasi setara di level internasional justru tak mendapat respek yang sama dari para pemain Prancis. Maka di video ini, kita akan ungkap rahasia sebenarnya. Mengapa Messi bisa dihormati dan dicintai sedalam itu oleh semua orang di sekitarnya, sedangkan Mbappe justru seperti dipermalukan oleh rekan-rekannya. Cristiano Ronaldo itu gila-gilaan. Tak ada satupun orang yang meremehkan pencapaian dan rekor-rekor yang dia ciptakan. Mbappe juga tak kalah mengerikan. Dan banyak juga pemain bintang di seluruh dunia yang punya kemampuan luar biasa. Tapi mengapa di timnas mereka, rekan setim tak pernah memperlakukan pemain-pemain ini seperti para pemain Argentina memperlakukan Messi? Maka coba kalian simak baik-baik. Ini adalah kisah dari bodyguard paling setia dan paling sangar yang dimiliki Lionel Messi, Rodrigo de Paul. Semua bermula dari sebuah ketidaksengajaan kecil di tahun 2019. Saat itu, De Paul bukan siapa-siapa. Masih pemain baru di timnas Argentina. Seorang anak kemarin sore yang datang hanya dari sebuah klub kecil, sekelas Udinese. Ya, waktu itu di bis yang mengangkut para pemain Argentina untuk berangkat menuju tempat latihan, dan De Paul tanpa sengaja duduk di kursi yang biasa selalu dipakai Messi. Karena De Paul anak baru, dan dia tak tahu itu adalah kursi yang biasa diduduki oleh Messi. Kemudian pemain Argentina yang lain bilang, pindah, itu adalah kursinya Messi. Dan Messi tiba-tiba mendatanginya. De Paul gugup sebagai anak baru dan dia sudah bersiap dimarahi atau bahkan ditertawakan. Tapi siapa sangka, De Paul yang bukan siapa-siapa itu malah dirangkul oleh Messi bahunya dengan hangat, lalu duduk tepat di sebelahnya. Bahkan Messi meminta pemain yang seharusnya duduk di situ untuk pindah dulu ke belakang. Dan bukan cuma sekali itu saja. Beberapa waktu kemudian, di pesawat pulang dari pertandingan tandang, De Paul lagi-lagi tanpa sengaja duduk di kursi Messi. Sekali lagi Messi mendatanginya, duduk di sebelahnya, dan memperlakukannya persis seperti teman yang sudah lama saling mengenal. Sejak saat itulah ikatan persahabatan De Paul dan Messi mulai terbangun. Bertahun-tahun mereka berjuang bersama di bawah panji Argentina, sampai akhirnya berhasil mengangkat 2 trofi Copa America dan trofi Piala Dunia bersama. Tapi ceritanya belum berhenti sampai di situ. Pada tahun 2023, saat Lionel Messi pindah ke Inter Miami, Rodrigo de Paul langsung membuktikan kesetiaannya di level yang benar-benar gila. Kita tahu betapa menanjaknya karir de Paul di level klub. Dia menjadi pemain inti dan andalan di klub Atletico Madrid. Intinya, de Paul waktu itu sedang berada di puncak karirnya. Dan tentu saja banyak klub Eropa yang menginginkannya. Tapi de Paul justru memilih meninggalkan semua itu. De Paul rela bermain di Liga MLS hanya untuk bergabung dan membantu Messi.
Dia bahkan pernah bilang dengan sangat tegas kalau dia berani perang dan dia berani mati untuk Lionel Messi. Siempre con Leo tuvimos el sueño o las ganas de jugar juntos en un club, de compartir. Nah, sedangkan Mbappe di timnas Prancis justru melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Waktu itu dia akan masuk dari bangku cadangan. Tahukah kalian apa yang dilakukan? Dari pinggir lapangan, Mbappe memerintahkan Ryan Cherki untuk mengambil ban kapten dari lengan N'Golo Kante. Bayangkan itu, Kante pemain paling rendah hati, salah satu pejuang yang paling bekerja keras, yang ikut mengantarkan Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018. Dia masih berada di lapangan, masih sangat layak memakai ban kapten. Tapi Mbappe malah menyuruh orang lain mencopotnya dari lengan Kante. Seolah di timnas Prancis, cuma dia yang paling berkuasa. Cuma dia yang boleh memimpin, seolah-olah pejuang seperti Kante tidak ada harganya di mata seorang Mbappe. Pemandangan itu langsung viral di seluruh dunia. Publik sepak bola dunia pun menjadi geram. Apa? Jadi pas match terakhir, Maret, di bulan Maret, dia teriak ganti. disuruh ke Cherki ambil ban kapten. Kan dia lebih tua, lebih senior Kante. Iya. Kenapa kayak gitu, kurang ajar banget loh. Emang bangke Mbappe ini. Kante itu Orang paling disayang semua dunia ya. gue rasa dia bunuh semut aja nggak bisa itu. Ngerti nggak? Iya. Sebaik itu ini orang. Dan kabarnya sejak momen itu, Mbappe mulai tak dianggap lagi oleh beberapa pemain Prancis, termasuk Kante sendiri. Sebuah hal yang sebenarnya sangat tidak perlu dilakukan oleh Mbappe, tapi justru menjadi awal keretakan besar di dalam skuad Prancis menjelang Piala Dunia 2026. Sedangkan Messi justru memperlakukan rekan setimnya dengan sangat manusiawi, bahkan dengan penuh cinta. Waktu itu Argentina melawan Aljazair. Messi baru saja mencetak hat-trick spektakuler. Lalu Messi pun ditarik keluar. Di bangku cadangan sudah penuh. Semua kursi ditempati pemain pengganti. Dan Thiago Almada pun langsung berdiri dan menawarkan kursinya kepada Messi. Tapi apa yang dilakukan Messi? Ya, kalian lihat sendiri di video ini. Bayangkan, dia memilih duduk di tanah, membiarkan rekan-rekannya yang dia anggap sebagai keluarga itu duduk lebih tinggi daripada dirinya. Padahal di barisan itu, tak ada satupun pemain yang prestasinya bahkan mendekati setengah dari apa yang sudah Messi raih sepanjang karir. Sedangkan Mbappe malah jauh lebih tak manusiawi lagi. Waktu PSG baru saja meraih gelar juara, para pemain berkeliling stadion menyapa supporter. Para staf meminjam trofi sebentar saja untuk berfoto, dan beberapa pihak ingin melakukan interview singkat dengan menunjukkan trofi. Namun sekali lagi, Jenderal Mbappe berulah. Dia marah, dongkol, jengkel berat. Ia memerintahkan agar trofi itu segera dikembalikan kepada para pemain. Karena tampaknya menurut seorang Jenderal Mbappe, trofi itu murni hasil kerja keras pemain, bukan milik staf. Bahkan Achraf Hakimi sampai garuk-garuk kepala melihat tingkah egois Mbappe kala itu. Sedangkan Messi lagi-lagi melakukan hal yang benar-benar berbanding terbalik dengan Mbappe. Kali ini tentang bagaimana Messi melindungi adik kecilnya, Alexis McAllister, dari perundungan di dalam tim. Waktu itu McAllister masih pemain baru di timnas Argentina. Para pemain junior sering memanggilnya Jinja, panggilan khas Argentina untuk orang berkulit putih berambut merah, karena itu dianggap mirip jahe. McAllister sebenarnya tidak suka dengan panggilan itu. Tapi dia tidak pernah mengadu atau bilang langsung ke Messi. Tapi Messi dengan kepekaannya langsung menyadari bahwa guyonan itu membuat McAllister tidak nyaman. Dan tahu kalian apa yang Messi lakukan? Ya, dia memerintahkan kepada seluruh skuad Argentina untuk berhenti memanggil McAllister dengan panggilan Jinja. Dan setelah itu benar-benar selesai. Tidak ada satupun pemain yang pernah memanggilnya dengan panggilan tersebut lagi. Bahkan satu kata pun. Like to call me Ginger, and I don't like. So he told them to stop saying me Ginger, and no one said any word. Nobody goes against Messi. No chance. Maka hanya dengan beberapa cerita itu saja, dan pasti masih banyak cerita-cerita lain yang belum pernah diceritakan ke media, kita sudah bisa mengerti kenapa Messi begitu dicintai, dilindungi, dan disegani oleh seluruh rekan-rekannya di timnas Argentina. Itulah sebabnya setiap kali tim Argentina berkumpul, para punggawa sudah lebih dulu berkumpul dan menunggu. Begitu pemimpin mereka, Lionel Messi, datang dan mulai berjalan maju, mereka langsung bergerak mengikuti di belakangnya.
Bukan seperti rekan setim, tapi seperti kumpulan prajurit setia yang rela melindungi pimpinan mereka dengan nyawanya. Melihat hal-hal seperti ini, maka tak heran kalau tujuan terbesar para pemain Argentina itu sebenarnya bukan lagi untuk meraih trofi. Tujuan mereka yang paling dalam adalah bisa berjuang di samping Messi. Ketika trofi itu akhirnya berhasil diraih saat mereka bersama Messi, itu bukan hanya sebuah gelar semata. Bagi mereka, itu adalah kebanggaan yang jauh lebih besar. Kebanggaan yang tidak bisa mereka dapatkan di klub manapun. Coba kalian perhatikan Leandro Paredes. Dia begitu bangga setiap kali berjalan di belakang Messi. Bahkan dia selalu mengunggah momen seperti itu di media sosialnya, seperti ingin seluruh dunia tahu ini adalah pimpinanku. Melihat kerendahan hati seorang Messi dan keegoisan seorang Mbappe, tak heran kalau banyak yang berpikir, mungkin inilah saatnya ada orang di sekitar Mbappe yang berani mengingatkannya. Karena sikap yang dia tunjukkan sekarang justru bisa menjadi alasan terbesar kenapa dengan bakat sehebat itu, sampai hari ini Mbappe belum pernah merasakan gelar Champions League maupun Ballon d'Or. Karena kita masih ingat betul di PSG dulu, ego dan pengaruh Mbappe sering melebihi batas seorang pemain. Dia bukan hanya bintang utama, tapi hampir seperti pemilik klub. Saat memperpanjang kontrak di 2022, Mbappe disebut ikut menentukan transfer pemain, rekrutmen, bahkan memilih sporting director Luis Campos. Dia juga menggeser Neymar sebagai algojo penalti utama. PSG membangun tim di sekelilingnya. Sampai rekan satu tim merasa klub ini sudah jadi tim Mbappe, bukan tim kolektif. Ruang ganti sering bersih tegang, penuh konflik soal penalti, peran, dan ego. Dan lihat apa yang terjadi setelah dia pergi meninggalkan PSG. PSG justru berhasil menjuarai Champions League 2 kali berturut-turut. Sementara ketika Mbappe bergabung ke Real Madrid, tim yang biasanya selalu meraih gelar itu malah menjadi minim trofi. Saat Mbappe bergabung ke sana, tak ada trofi La Liga, tak ada trofi Copa del Rey, dan tak ada trofi Supercopa Spanyol, apalagi trofi Champions League. Real Madrid benar-benar minim gelar saat Mbappe bergabung, hanya gelar minor di awal. Padahal sebelum kedatangannya, semut pun tahu bahwa Madrid itu adalah raja yang selalu mendominasi. Karena pada akhirnya sepak bola adalah permainan yang aneh. Di atas kertas yang menentukan kemenangan mungkin adalah kecepatan, teknik, taktik, dan kualitas pemain. Tapi sejarah berkali-kali membuktikan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mahal daripada semua itu, yaitu rasa hormat. Rasa hormat yang tidak bisa dibeli dengan gaji, tidak bisa dipaksa dengan jabatan, tidak bisa diperoleh hanya karena seseorang adalah pemain terbaik. Rasa hormat hanya bisa didapat ketika orang-orang di sekitarmu benar-benar merasa dihargai. Dan itulah yang tampaknya menjadi perbedaan terbesar antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Ataupun pemain-pemain lainnya, bahkan CR7 sekalipun. Messi tak pernah meminta para pemain Argentina untuk berjalan di belakangnya. Dia tak pernah meminta perlakuan yang istimewa. Dia juga tak pernah meminta rekan-rekannya menjadikannya pusat dari segalanya. Tapi justru karena itulah, semua orang dengan sukarela melakukannya. Karena penghormatan yang paling tulus selalu lahir dari hati, bukan dari perintah. Ketika Messi duduk di tanah demi rekannya, para pemain Argentina melihat seorang legenda yang tetap merasa dirinya manusia biasa. Ketika Messi merangkul pemain muda yang bahkan belum punya nama besar, mereka melihat seorang pemimpin. Ketika Messi melindungi rekan setim yang sedang tidak nyaman, mereka melihat seseorang yang peduli. Dan ketika seseorang membuat orang lain merasa penting, maka orang-orang itu akan melakukan apapun untuk membalasnya. Mereka akan berlari lebih jauh, bertahan lebih keras, berjuang lebih lama, bahkan rela pasang badan ketika pemimpinnya diserang. Mungkin itulah alasan kenapa setiap kali Argentina bermain, ada perasaan yang berbeda. Kita tidak hanya melihat 11 pemain mengejar bola, kita melihat sekelompok sahabat yang sedang berjuang demi orang yang mereka cintai dan hormati. Karena bagi mereka, Messi bukan hanya kapten Argentina, bukan hanya pemain terbaik, bukan hanya peraih Ballon d'Or terbanyak. Dia adalah sosok panutan paling besar dalam perjalanan mereka. Sosok yang bagi para pemain Argentina, mereka bahkan siap berperang karenanya. Dan ketika seseorang berhasil menjadi sebesar itu di mata orang lain, maka dia tak lagi membutuhkan ban kapten untuk memimpin. Tak perlu berteriak untuk didengar, tak perlu memaksa untuk dihormati. Kehadirannya saja sudah cukup membuat semua orang mengikuti.
Maka mungkin sekarang kita mengerti kenapa pemandangan para pemain Argentina berbaris di belakang Messi terasa begitu berbeda. Itu bukan karena Messi meminta mereka melakukannya, bukan karena ada aturan yang mengharuskan, dan bukan pula karena mereka takut kepadanya. Justru sebaliknya, mereka melakukannya karena cinta, rasa hormat, dan rasa terima kasih. Dan karena mereka tahu, di depan sana sedang berjalan seseorang yang selama bertahun-tahun tidak hanya mengangkat trofi untuk Argentina, tapi juga mengangkat harga diri setiap orang yang pernah berjuang bersamanya. Dan mungkin pada akhirnya itulah bentuk kepemimpinan tertinggi dalam sepak bola. Bukan membuat orang tunduk di belakangmu, melainkan membuat mereka dengan bangga memilih berjalan di belakangmu. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang menyuruh mereka melakukannya. Dan Lionel Messi telah berhasil melakukan itu lebih baik daripada siapapun di generasinya.